Dan kini kami sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Hadi, untuk mengetahui bagaimana kondisi kasus COVID-19 di Korea Selatan. Ya, selamat siang waktu Indonesia, Pak Umar. Apa kabar, Pak? Selamat siang, baik-baik semuanya. Alhamdulillah, semuanya baik-baik ya, Pak. Ya, ini kami ingin mengetahui setelah sempat naik kasus COVID-19 di akhir Agustus lalu, saat ini Korea Selatan berhasil menekan angka laju COVID-19 gelombang kedua. Apa saja sebenarnya kebijakan yang diterapkan pemerintah Korea Selatan? Yang disebut dengan gelombang kedua ini memang terjadi sejak pertengahan bulan Agustus dengan klaster utama itu satu fasilitas ibadah keagamaan dan satu lagi demonstrasi di depan di kota Seoul, fasilitas keagamaan juga di kota Seoul. Yang berbeda dari gelombang pertama, waktu gelombang pertama kan bulan Februari itu juga dimulainya atau ledakannya terjadi di kota Daegu, ya 250 km selatan dari kota Seoul, juga dari satu pusat kegiatan keagamaan. Hanya bedanya pada bulan Februari itu angka tertingginya sampai penambahan kasus barunya dalam satu hari 909 kasus pada tanggal 29 Februari. Dan dari jadi lebih dari 60% dari kasus baru itu terjadi dari satu klaster, jadi satu fasilitas keagamaan. Nah yang sekarang gelombang kedua ini meskipun angka tertingginya tercatat 404 kasus baru pada tanggal 27 Agustus, 441 kasus, tetapi sumber klaster penyebarannya lebih beragam, ya. Tidak hanya dari fasilitas keagamaan yang di Seoul dan demonstrasi itu saja, tapi ada berbagai tempat lain kecil-kecil, dan umumnya terjadi di Seoul dan Provinsi Gyeonggi. Bayangkan Seoul itu ibarat Jakarta, Gyeonggi itu Provinsi Jawa Barat. Nah dari dua tempat ini adalah 50% lebih penduduk Korea Selatan. Karena itu lebih mengkhawatirkan meskipun angkanya hanya puncaknya 40% lebih mengkhawatirkan karena satu penyebarannya lebih banyak klasternya, sehingga 22% lebih dalam 2 minggu terakhir ini tidak bisa di-trace. Tracingnya itu kesulitan mereka. Jadi dan juga ternyata setelah dicek sekarang makin banyak yang orang tanpa gejala, OTG itu ya. Sehingga karena itu di kota Seoul dan Provinsi Gyeonggi diterapkan social distancing-nya, ya PSBB-nya itu levelnya 2,5, jadi 2,5. Kalau di tempat lain, di provinsi-provinsi lain itu level 2. Jadi di Korea Selatan ini pembatasan sosial itu dibagi dalam 3 level. Level pertama yang paling rendah, kalau penambahan kasusnya per hari kurang dari 50. Level 2 itu kalau penambahan kasusnya antara 50 sampai 200. Kalau sudah lebih dari 200 level 3. Jadi karena sekarang perharinya itu sekitar di bawah 200, maka secara nasional levelnya level 2, tetapi khusus kota Seoul dan Provinsi Gyeonggi itu levelnya level 2,5. Baik Pak Umar, jadi ada pembatasan dengan level-level tertentu begitu. Apa kemudian yang membedakan dari level-level tersebut? Apakah kemudian aktivitas warga seperti perkantoran, kemudian rumah-rumah makan itu juga benar-benar dibatasi, dan juga bagaimana kemudian dengan penindakan dari protokol kesehatan di Korea Selatan sendiri? Pada prinsipnya pembatasan sosial ini tidak menghentikan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan bahkan pada level tertinggi ya yang sekarang belum diterapkan, tapi secara teoritis di atas kertas aturannya pada level 3 pun kegiatan masyarakat bisa berjalan. Hanya ada pembatasan-pembatasan. Seperti misalnya kalau di level 1 itu orang boleh melakukan meeting ya, pertemuan. Tapi kalau level 2 ini kalau di dalam ruangan itu maksimal hanya 50 orang. Kalau di luar ruangan maksimal 100 orang. Tapi kalau level 2,5 seperti di kota Seoul, ditambahin aturannya.
Bahkan kalau sekarang lebih dari 10 orang pun nggak boleh. Gitu. Jadi ini lalu misalnya restoran atau kafe ya. Dalam aturan level 2 itu restoran dan kafe bisa buka ya. Tetapi tentunya dengan ada namanya itu pedoman hidup sehari-hari. Jadi misalnya kalau restoran itu sekarang kita ke restoran di Seoul ini, nanti kita baru datang itu dicek suhu tubuh kita, terus disuruh ngisi daftar nama, kayak absen ya, nomor telepon. Malah ada beberapa yang sudah pakai QR code gitu ya. Intinya kita tercatat ada di situ jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau di kota Seoul yang 2,5 sekarang, ditambah aturannya jadi kayak restoran, kafe, hanya boleh sampai jam 9 malam. Kalau lewat dari jam 9 itu hanya boleh take away gitu. Tadi saya baru bertanya-tanya kenapa ya jam 9 malam. Oh ternyata ini terkait dengan kultur kehidupan orang di Seoul ya. Jadi di Seoul atau di Korea ini orang biasa pulang kantor, teman-teman satu tim itu dari kantor pindah ke restoran, biasanya makan ayam sama bir, di sini istilahnya cimek, ya, ayam goreng sama minum bir. Ternyata kalau udah lewat jam 9 minum birnya udah kebanyakan kan, jadi itu lebih resiko saling menular lebih tinggi, makanya diatur jam 9 harus pulang. Jadi lucu sekarang kalau jam 9 itu kelihatan karena di depan KBRI ini banyak sekali restoran, ini kan kawasan Wall Street-nya Korea ya. Jadi orang-orang pulang kerja dari kantornya langsung ke warung-warung makan ayam itu. Tapi begitu jam 9 rame langsung orang pada bubar gitu sekarang. Ya, meskipun ada pembatasan tapi tidak menghentikan total aktivitas masyarakat di Korea Selatan ya Pak. Dan bagaimana dengan Betul. kedisiplinan warga Korea Selatan dan penindakan yang diambil oleh pemerintah di sana? Apakah memang mereka dengan tegas memberikan sanksi untuk warga-warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya ada, misalnya kalau pakai masker itu kan wajib sejak awal ya, sejak bulan Februari itu sudah wajib. Dan di Korea Selatan ini orang pakai masker sudah biasa, bukan hanya karena COVID. Ya, di waktu-waktu sebelumnya kalau ada polusi udara tinggi diumumkan kita harus pakai masker. Jadi pakai masker bukan sesuatu yang baru. Tapi di era pandemi COVID ini sejak Februari wajib pakai masker. Kalau dia tidak pakai masker bisa kena denda ya. Jadi ini dendanya malah sangat rinci. Kalau tidak pakai masker itu dendanya mulai antara 1,2 juta rupiah sampai bisa 36 juta rupiah. Jadi ada dendanya. Jadi dendanya ini juga cukup tinggi ya, Ila, tadi mencapai lebih dari 1 juta. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di Indonesia ini hanya 200.000 rupiah Iya, sekian dan ya. juga terlihat memang orang di sana sudah biasa untuk disiplin Memakai begitu ya, masker. memakai masker dan juga disiplin. Kemudian Pak Umar, bagaimana dengan warga negara Indonesia? Apakah ada WNI yang terkonfirmasi positif di gelombang kedua ini? Sudah ada berapa warga negara Indonesia di Korea Selatan yang positif sejauh ini? Yang pertama saya harus sampaikan bahwa saya sangat beruntung karena dari 38.000 lebih warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan itu kita sangat kompak lah. Jadi sejak Februari itu namanya komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat tuh lancar sekali. Misalnya dengan anak-anak mahasiswa itu jumlahnya sekitar hampir 2.000-an orang. Kita malah ada WA group antara ada satu staf KBRI yang memang tugasi untuk itu dengan koordinator-koordinator mahasiswa. Jadi setiap kampus yang ada mahasiswa Indonesianya kita ada koordinatornya dan itu kita ada WA group jadi kita bisa monitor cepat. Demikian juga dengan dari 38.000 itu mayoritasnya adalah pekerja migran, ya, sekitar 36 ribuan, 34-35 ribu. Pekerja migran ini mereka itu punya namanya paguyuban kedaerahan, ya kan. Ada juga yang tergabung di masjid-masjid Indonesia, ya. Ada hampir 60-an lebih masjid Indonesia.
Dengan simpul-simpul ini juga kita komunikasinya sangat erat, baik melalui WA Group maupun melalui media sosial. Sehingga sebetulnya praktis sejak Februari mulainya pandemi ini sampai sekarang itu baru satu warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan yang tertular COVID, itu pun karena dia sudah mau pulang ke Indonesia, kontraknya sudah selesai, dia mau pulang ke Indonesia. Namun demikian, yang kasus-kasus yang datang dari Indonesia itu jumlahnya 18. Jadi sejak Februari sampai sekarang, orang yang baru datang dari Indonesia, kalau di Korea ini kan tidak ada larangan orang datang. Orang Indonesia boleh datang ke sini, tapi di bandara itu di screening karantina yang sangat ketat. Ya. Nah, dari sekian ribu orang datang ke sini, itu ada 18 yang ketika di screen di bandara ternyata positif COVID-19, tapi mereka sudah dirawat dan sebagainya, semuanya gratis. Lalu ada ada enam orang ya, itu yang 6 orang yang bekerja di satu kapal berbendera Korea kalau nggak salah, berbendera Rusia. Kapal berbendera Rusia itu merapat di pelabuhan Busan. Ternyata semua awak kapal itu COVID-19 dan diantaranya ada 7 warga negara Indonesia. Tapi itu pun sudah dirawat. Jadi secara total, kalau kita bicara total, sampai hari ini kita mencatat 25 warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 di Korea Selatan. Ya, tadi 18 itu karena baru datang dari Indonesia, 1 memang dia kerja di Korea, 6 itu bekerja di satu kapal. Dari 25 itu 22 orang sudah sembuh, 22 pasien sudah sembuh, sebagian ada yang sudah pulang kembali ke Indonesia, nggak jadi bekerja di sini, ada yang sudah langsung bekerja dan sebagainya. Sementara 3 masih dirawat di rumah sakit, tapi keadaannya baik dan stabil. Ini juga kita ada tim yang khusus memonitor warga-warga kita yang ada di rumah sakit. Ya, terima kasih Dubes Indonesia di Korea Selatan, Pak Umar Hadi, atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.